Nelpon meneror orang tua saya. Paham nggak sih di sini? Gara-gara apa? Gara-gara Viti dia. Dia selaku seorang pengacara. Titelnya sarjana hukum. Tetapi apakah dia tidak mikir gara-gara Viti dia yang notabene-nya tidak terbukti lah dulu sekarang karena saya belum dipanggil kan? Kalaupun saya dipanggil apakah saya langsung ditetapkan tersangka? Tidak. Semua itu ada prosedurnya. Sebentar itu, sebentar. Iya, sebentar dulu itu. Nah, apakah ini jadi tidak berpikir dia? Ini dia sudah membuat suatu kisruh. Jangan sembunyi kau di hotel atau di apartemen. Loh, kenapa saya mesti sembunyi? Kalau saya di hotel dengan apartemen, apakah ada salah saya? Jangan sembunyi kau. Apalah si tai ini? Kita dulu itu. Bukan aja lah itu. Kita aja dulu itu. Biar apa itu? Bukan, ngapain yang kayak begitu diapakan? Itu sebenarnya sudah tersandung juga dia itu ku. Iya. Gara-gara Viti Enggak dia tuh. Kalau aku itu sebenarnya gini tuh. Kalau aku itu sebenarnya gini. Aku juga ya mohon maaf ya. Ya. Aku ini mengatasnamakan pribadi saya. Kalaupun ada melaporkan, ya artinya kalau itu tanya, mohon maaf itu. Kemarin aku maki-maki kok si bom-bom. Dalam arti begini, mohon maaf, saya bukan contohnya mencari-cari pamor apa enggak mohon maaf. Laju minjali gitu. Enggak mau saya itu. Si bom-bom pun maki-maki kemarin. Kamu ngapain urus-urus agama orang? Aku bilang. Demi Allah, demi Tuhan. Demi Tuhan itu aku. Hilang rezeki anak saya, istri saya. Aku maki-maki karena apa? Makanya tadi kan aku minta itu oknum saja, kan ku bilang karena saya memang orang Kristen dan saya tidak pernah melaporkan itu. Itunya maksud narasiku itu. Tidak ada arti kalau dibilang mau apa sih ini terserah orang. Oke. Itu loh. Tapi secara pribadi aku kan mengingatkan itu jangan bawa Kristen, bawalah oknumnya. Itunya aku sarankan kayak itu dah. Oke. Lanjut Udah. toh. Izin ya itu ya. Oke, itu bilang pertama gara-gara personal, ya kan? Ya. Melaporkan. Nah, akibat oknum ini melaporkan, dia berkoarnya di dunia sosmed. Ujungnya itu apakah tidak memicu? Akhirnya terpicu hitoku. Terpicu, memancing amarah. Karena apa? Pelaporan oknum ini menuduh saya menista agama dari pihak pelapor. Akhirnya memicu itoku, memancing kemarahan. Nah, akibat terpancingnya kemarahan dari Kristen ini, ujungnya apa? Tersulutlah kemarahan juga dari pihak Muslim. Karena penistaan itu bukan tertuju saja kepada pihak Kristen, tetapi dari pihak Muslim pun juga banyak menyimpan rekaman-rekaman penghujatan, penistaan kepada pihak Muslim. Itu maksudnya itu. Kalau oknum itu melapor, saya terlapor karena penistaan. Dia berkoar di sosmed. Ngeri nih. Akhirnya apa? Terpancinglah emosi atau girohnya dari orang Kristen. Ini maksudnya itu aku. Ujungnya apa? Ujungnya yang dilampiaskannya ini kepada siapa? Bukan kepada oknumnya lagi, tetapi kepada agamanya. Akhirnya apa? Dari pihak Muslim mengeluarkan bagaimana menyebarkan video-video tentang penghujatan Kristen kepada Islam. Akhirnya memicu lagi itu. Karena apa? Karena terpancinglah dari oknum yang melaporkan. Ini yang nggak dipikir. Kalau mau melaporkan silakan. Hak semua warga negara Indonesia untuk melapor. Iya. Nah, tapi nggak pikir apa efeknya nanti ketika dikeluarkan di dunia sosial, di dunia media sosial ini. Apa nggak dipikirkannya? Saya pribadi bukan karena takut itoku. Inilah yang ditakutkan terpancingnya. Pihak Kristen. Ujungnya apa nanti? Kisruh. Tapi kalau dia mau aku sih melaporkan, bahasanya itu semua terpancing itu mau Kristen mau Muslim sama aja itu terpancing semua memang. Terpancing semua memang. Enggak bukan hanya di Kristen. Gara-gara apa itu? Gara-gara terlalu. Iya itu. Gara-gara apa? Si pelapor ketika dia membuat laporan selesai itu wajar diundang media, wajar.
Itu aku mau nanya si itu. pelapor Itu. bilang, Itu aku mau nanya, kenapa Ah. ini bisa terjadi semuanya saling melapor ini? menurut itu siapa yang duluan melapor? Karena terlalu mau kita mengurusi agama orang. Ini udah timbal baliknya semua. Bentar Kak Nora ya, saya sedikit Kak Nora. Ini, Biar saya ini dulu. ini. Kalau kita tidak mau akan hal itu terjadi, Bentar, enggak akan Bang terjadi. Pudan. Sebentar Bang Faras, Bang Pudan. izinkan dia di sini. Ya. Itu. Karena mulai awalnya itu yaitu kalau saya pribadi ya, karena tidak dari start saya dengarkan dulu live ini enggak. Tapi ketika saya sudah tahu tentang live ini, ya itu tadi saling mengurusi agama. Yang Kristen juga sama, Muslim juga sama, ya kan? Ya ini kok jadi kisru. Makanya aku bilang tadi, mohon maaf Leparu, salah satu contoh yang aku bilang narsis saya tadi itu, ya itu tadi. Saya pribadi itu Bro Tonang, itu saya pribadi tidak menginginkan hal itu. Makanya aku bilang bukan hanya dalam arti, mohon maaf, saya tidak pernah mencerca dalam arti kalau tidak dipancing saya dulu dengan kata-kata kotor, nggak pernah saya. Tapi kalau si bom kemarin saya masuk, aku bilang ngapain lebih baik kau buka room berkhotbah tentang bagaimana siraman rohani daripada kau ngurusin agama orang. Aku bilang gitu karena tidak ada sempurna tentang agama ini. Itu maksud saya itu. Makanya tadi kembali ke awal saya bilang itu aku banyak kata jangan bawa nama Kristen tapi bawalah oknum saja, karena yang melaporkan itu si Dosma walaupun itu mengatakan tadi dia beragama Nasrani, ya udah personal dia. Karena kalau saya namanya hidup toleransi tidak ada niat saya melaporkan itu. Artinya kalaupun ada contoh kata-kata itu yang menyakiti hati orang Kristen, urusan itu dengan Tuhan. Itu aja kalau saya. Terima kasih toh. Ya, silakan. Tunggu dulu, Bang Faras. Bang Faras nanti apa? Assalamualaikum, Bang Glenn. Bang Glenn. Bang Glenn. Oke, jauh dari perangkat. Silakan, Bang Faras. Bang Faras Lubis, silakan, abangku. Ya, sebenarnya tadi Kak Nora udah dibicarakan sama Bang Pudan sama Bang Faro. Sebenarnya akar permasalahannya yang harusnya kita cari, yang harus kita gali Bang Pudan. Tadi kan udah dijelaskan. Itu tidak pernah mencuri isi kitab orang Bang Pudan. Nah, sementara Bang Pudan berpendapat malah beda. Kenapa nggak dilaporkan aja ke LAE? Kenapa nggak diskusi sama LAE? Lah, kalian yang merasa bukan punya orang kalian pakai, kenapa kalian bersenang-senang memakai punya orang? Itu maksud saya Bang Pudan. Jadi Le itu bernarasi lain, salah bernarasi seperti itu Le. Makanya tadi gue satu contoh, Le Faruk, umur Le Faruk berapa umur Le? Kan itu kutanya tadi. Artinya kenapa berkontes baru sekarang dipermasalahkan? Sementara orang-orang yang sudah kiai haji yang dulu-dulu, yang ustadz segala macam tidak mempermasalahkan. Kalaupun contohnya dipermasalahkan ini, kenapa jangan berkoar-koar itu? Maksudnya seolah-olah bilang pencuri. Sekarang fakta dan bukti tidak kalian tuntut dalam LAI gitu loh. Lebih baik tuntut kalau memang itu ranahnya. Jangan berkoar. Makanya aku bilang tadi jawaban saya, tong kosong nyaring bunyinya. Itu Le. Ya, oke. Sekarang aja Bang Pudan baru dengar, itu sebenarnya udah dari dulu. Cuman sekarang ada TikTok, ada YouTube. Kalau berkoar-koar tidak diusahakan, tidak dipertemukan, itu sama saja tong kosong nyaring bunyinya. Beka ngomongan saya leku lebih. Gantian ya. Itu udah dari dulu. Kalau berkoar-koar itu pengertian Bang Pudan itu kan berkoar-koar seakan-akan itu baru sekarang kedengaran kan begitu. Sebenarnya mungkin iya. Dulu sebenarnya udah banyak. Cuman baru sekarang Bang Pudan tahu. Gitu. Nah, kembali ke asal permasalahannya Bang Pudan. Kami nggak pernah mencuri. Kami nggak pernah mengambil. Nah, ada orang yang merasa bukan milik dia, kok dia bahagia memakainya gitu. Pulangkan itu, kasih itu ke orangnya. Kasih ke orang yang berhak gitu, Bang Pudan. Jangan merasa senang, merasa bahagia. Jangan bilang Lai pencuri baru sekarang. Jangan bilang Lai pencuri baru sekarang. Lai di mana Lai dulu? Itu udah saya bilang. Itu dari dulu udah disebarkan. Dulu berbicara kalau tidak ada mengajukan ke LAI, itu namanya tong kosong. Kan bilang tadi sama baru dengar sekarang.
Elah, makanya tadi ku bilang leku. Kalau saya fair orangnya leku lebih. Contoh, Iya, ada yang saya tidak suka. Nggak- Ya udah nggak fair, Bang Pudan, sampaikan. nggak fair. Nggak fair, Kenapa? Bang Pudan, nggak fair. Narasi-narasi Orang yang fair itu, mengatakan Bang tong Pudan, kosong nyari orang yang dunia fair lah, itu, orang yang memancing orang-orang mengembalikan- di bawah-bawah ikut Orang kata-kata lain, maling, itu baru ikut fair. kata-kata maling. Jangan Orang yang bernarasi. itu Bang Pudan, gantianlah ngomongnya Bang Pudan. Orang yang per itu orang yang bisa mengembalikan hak orang lain. Dari mana tanpa dasarnya? menyibukkannya. Sekarang mau kita mau diskusi lagi Ada hal itu. bukti naskah dokumennya. Ya kalau Bang Lahir kelahiran tahun punya berapa? bukti nggak kalau itu punya Bang Lahir Pudan itu kelahiran tahun aja. berapa? Bang Pudan punya bukti nggak kalau itu punya Bang Pudan? Alkitab itu sudah dari dulu ada. Kenapa tidak dipermasalahkan? Mapan Alkitab Bang Pudan itu ada di sini. Itu dulu maksud saya. Begini aku fair kok dari Iya tadi. buktikan. Buktikan Daripada berkor-kor di sini dibilang Pudan itu ngambil ada kata kunci. Allah dari kapan? Itu tong kosong Dengerin dari dulu Bang Lubis, biar dia paham Bang Justru Bang Len. Pudan itu tong Silakan. kosong nyaring Itu, bunyinya. iya, Stop sebentar, dulu. sebentar. Dua-duanya Maksud ini ngomong kok dua-duanya nyambung ngomong keras-keras lagi. gak ada arti. Sebentar, Bang Lubis, sebentar abangku. Ya, silakan Bang Glenn. Nah, begini, yang nggak percaya itu udah digugat siapa? Saudaraku si Pudan ini nih. Ah. Coba Bang Pudan baca lagi perbedaan jumlah kata Allah dalam TB1 dan TB2 Bible. Baru abang ngomong di sini, ya. Kalau belum tahu jumlah bedanya jangan. Nggak bisa Bang Glenn. Ya. Dari tadi itu Bang Pudan cuma ngomong tong kosong nyaring bunyinya. Dia nggak tahu mengatakan Ya. itu untuk dirinya sendiri. Tapi kita nggak mau ngomong. Kita udah jelaskan dari asal muasalnya. Tapi dia nggak mau dengar. Itu dia, makanya Gitu, bilang, Bang suruh Glenn. dia riset dulu lah. Nah, itu dia. Kita kan sebenarnya dari tadi itu Bang Pudan udah ada di sini. Udah juga ngintip-ngintip. Kita udah kasih data sebenarnya dari kemarin-kemarin, tapi ya diskusinya ya tetap di sini-sini aja. Dan percaya Masih nggak? bukti. Percaya nggak? Ini faktanya. Kenapa ada perubahan kata Allah dalam TB1 dan TB2, perubahan jumlahnya? Itu yang gugat bukan Muslim, bukan Islam yang gugat, tapi dari Kristen Ortodok yang menggugat. Ya. Jadi kalau memang mau ngomong itu pakai data dikit lah. Kalau apalagi kita orang Batak itu kan pegangan yang dipegang omongan. Yang dipegang bukan Ito apa nama Faruk, kita, bukan jadikan saya marketing omongan moderator kita. Itoku. Saya moderator. Oke, sekarang kalau Bang Pudan ini bilang, kalau memang dari Bible dari dulu Alkitab sudah pakai nama Allah, coba buktikan nama saya. Bahasa mana selain bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang menggunakan kata Allah sebagai generic name di dunia ini? Ya, coba sebutkan. Halo, Itoku. Loh, nah, sebentar Bang Glenn. Ito Sepudan, ini ada saudara Kristen kita yang bernama apa? Bang Kris ya. Dia akan menunjukkan sebenarnya itu memang diambil oleh LAI atau tidak. Silakan Bang Kris. Jadi orang-orang Kristen yang masih gunakan kata Allah itu, ya mending kalian langsung syahadat aja. Kenapa saya bilang seperti itu? Bicara harus pakai data. Ya kan? Nah, ini adalah buku dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Alkitab Indonesia menggunakan kata nama Allah itu sebagai proper name. Saya ambil contoh untuk Kristen-Kristen yang masih pakai kata itu. Kejadian 15 ayat 2. Kalau kau merasa aku pencuri rambutanmu, adukan Oh, Iya, tenang, Kris, kau usah nunjukin fakta. Kau kelahiran tahun berapa? Bentar dulu, kau ada bukti nggak ngomong? Ini Putus sama dari- saya seperti itu. Ini Aku orangnya LAI berjuang fair. Lembaga Alkitab Indonesia.
Apanya ya Kalau udah. kau merasa ajukan, itu maksudku, jangan berkor-kor Sudah. di sini. Oh, belum tahu ya? Nah, Belum sebentar tahu. Bang, Ito, Itu ini maksud saya, Kristen, sehingga ini apa? Kristen. Seolah-olah Saya pembodohan. Kristen, bro. Kristen nggak penting sama saya itu, Nora. Kristen yang Yang saya tidak ambil di menggunakan sini itu, Nora. Kasihlah Kalau kesempatan memang dulu, contohnya Ito. diambil, diajukan, Tolong, itu Bang. maksudku. Iya, sebentar dulu Ito. Ini kan mau menjelaskan juga kepada saudara-saudara Itu Kristen di mohon bawah. maaf, dia penjelasan semua orang mempunyai prinsip, mempunyai pemikiran, mempunyai ilmu. Ini Yang bukan saya minta prinsip, adalah ketika loh. dinyatakan itu mencuri, ajukan itu maksudku. Sebentar dulu Itoku. Ini kan kita bukan fokus kepada yang di Komal, yang di bawah gitu loh. Sekarang Jadi- itu bilang dia Kristen, aku percaya. Enggak Memang percaya Kristen saya dia. itu. Enggak Tunjukkan percaya saya. legalitasmu apa? Krisli. Enggak percaya saya. Begini. Kalau percaya kamu saya. Oke, sebagai kamu, saya bisa tuduh kamu bukan Kristen. Coba tunjukkan Alkitab kamu. Kalau berbicara kamu menunjuk Alkitab, orang bisa bilang Alkitab, bro. Tunjukin Alkitabmu, kita bahas Alkitab. Mau nggak sama saya? Orang bisa bilang Alkitab. Sekarang kau bisa nggak bahas Alkitab sama saya? Kau Kristen? Hah? Kau Kristen? Saya tanya, kau Kristen? Kau Kristen? Kau Kristen bukan? Ku tanya tuh. Siang Ada Alkitab tuh. semuanya. Sebentar, tolong dulu jangan ada yang masuk ya. Jangan ada yang masuk. Begini Ito Siapudan. Si Krisli ini salah satu dia dari apologet Kristen ya, yang sudah biasa berdiskusi. Beliau ini memang Kristen, tetapi beliau Kristen yang jujur. Jujurnya apa? Ketika dia memang mengetahui bahwa kata Allah ini adalah nama sesembahan umat Muslim yang diambil oleh dari LAI. Beliau sendiri juga menunjukkan begitu loh. Nah ini yang kita harapkan yang namanya berdiskusi, kejujuran gitu loh. Jadi silakan aja Bang CP. Ya, saya tunjukkan lagi. Ini data dari LAI sendiri. Dia mengakui, maka dia mengeluarkan buku itu. Salah satunya, kalian mau tahu? Jadi kita butuhkan kejujuran dalam sebuah diskusi pada saat itu. Nah, ini ya. Dia gunakan ngambil bahasa Arab pada saat itu. Tahu nggak penerjemahan Abraham? Dia jadikan pada saat itu masih menggunakan Ibrahim. Kau nggak tahu Alkitab 1912 punyanya Selber? Apa yang dikeluarkan di situ? Mereka masih pakai Isa. Hah? Nih, Syam menjadi pada saat itu Syria. Ya kan? Yang belum masih digunakan pada saat ini, yang pakai masih berbagai bahasa Arab itu apa? Itu adalah imamat. Kau tahu nggak? Nggak tahu kau kan? Bukan masalah soal nggak taunya, Chris. Kamu nyambung nggak omongan saya dari tadi? Kamu nyambung nggak, Chris? Kau bernarasi pun sampai dari ujung Aceh sampai sana, tak ada artinya. Kalau memang sampaikan tadi Ito Nora tadi, kan ku bilang tadi, kalau kita hanya bernarasi dengan dibilang pencuri, tetapi tidak ada tindak lanjut dalam penyelesaian yang kita harapkan itu tidak terjadi, itu sama aja ngabulatu. Maksud saya di sini adalah dengan adanya narasi seperti itu, sampaikan, ajukan. Itu yang maksud saya. Anggaplah bentar Bu Nora ya. Saya mau tanya Kau satu. bernarasi dengan kau Krisli. Kau bilang kamu pakar hukum, pakar ini. Enggak ada artinya, Ketua. Bentar, Syepudin. Bukan itu maksudku. Sekarang dia kan Kristen nih. Saya mau tanya, arti kata Allah itu apa di Kristen? Enggak usah sok-sok menanyakan aku sama kau. Jangan mempermasalahkan di sini. Enggak Udah usah. kau jelaskan dulu sama Enggak kita. usah sok tahu kau di sini. Itulah kau makanya. Justru saya, kamu bandingkan saya Enggak dengan usah sok pintar kau Krisli. Enggak usah. Kalau kamu bandingkan saya dengan kau, ya kan? Kau panggil Ada orang ilmu cetek. Enggak ada kau. Yang saya tadi Kalau kamu bahas pertentangkan. tentang kekristenan, ayo sama saya. Ayo kita Yang saya bahas. tanyakan tadi Kito Nora. Sanggup kau sama saya? Sanggup kau? Ngapain aku takut sama kau? Lah iya, ayo kita Sama diskusikan di sini ya. Nih, Kalau kau setan aku takut. Nih room netral nih. Ayo. Islam semua Saya nih. tidak. Di atas. Apa? Takut kau? Kamu tahu nggak pertanyaan tadi? Kamu tahu nggak pertanyaan Chris? Apa pertanyaan coba? Sekarang Apa pertanyaannya tadi? kan ditanya, ya kan? Kalau menggugat, kalau kamu ini pernyataan kamu ya, bukan pertanyaan. Bukan pertanyaan tadi ketika saya menanyakan ke kakak Nora. Apa? Kamu menanyakan, kalau misalnya kata Allah itu digugat, ya. Makanya kalau nggak ngerti Diam kau, dulu. nggak sosok tahu kau, Diam monyong, dulu. bodat.
Loh, cuma tahu menghujat. Aduh, nggak ada apa-apa. Oh dia marah-marah Kak Nora ya. Nah, Tadi dia sopan di sini. jadi sebenarnya kan dia itu memang menghimbau biar jangan ada rum-rum seperti ini. Nah, tetapi yang kita minta dari pihak Muslim, janganlah mencatok nama Allah sesembahan umat Muslim ada di kitab suci Kristen gitu loh. Jangan Itu sudah takut kau pembicaraan. Nora. Di hotel apa di apartemen kau Nora. Jangan takut kau Nora Apartemen nama dikit. Iyalah, saya sanggup menyewa apartemen, membeli apartemen. Kenapa kau pula? Kenapa? Heran aku. Siang Enggak makan di kampung. Suaranya biasa-biasain aja lah, ngapain begitu? Ya, silakan lanjut, Chris, biar kita tahu sebenarnya kenapa LAI mengambil. Oke, ini Kata contoh Allah. yang saya ambil di sini ya. Halo, saya Kristen. Ini Alkitab mereka yang mereka gunakan ya, Kristen-Kristen. Enggak, itu salah semua. Anda pun banyak data, Anda keluarkan semua itu nggak ada artinya. Itu hanya membuat pertengkaran di antara di antara agama gitu, agama Kristen dan Islam. Oh nggak ada Pak. Ini data-data kalau seperti Kristen ya itu Kristen Pak. sebentar. Ngapain berbicara? Kita butuh Bentar, kejujuran Pak. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak Pak. Betul. Jangan malu Pak. Saya salut sama Kristen juga Abang. sudah Abang sering bisa punya saling apa? pengetahuan Betul. yang Adu bagus. argumen. Betul. Diam dulu Pak Bram. Pak Bram, kau jangan lupa Mikana itu sudah dikatakan bidat. Iya Pak Bram. Nah sekarang Pak Tadi Bram kan ini saya ya, sudah ini ya, cukup ini butuh mendengar kejujuran buat seperti teman-teman ya, buat teman-teman butuh kejujuran. Sekelas Pak Bram nih, saya mau tanya, apa ada arti nama Allah di dalam Alkitab Anda? Saya tanya Pak, ada nggak? Ada nggak? Kejujuran saya butuh. Ada nggak? Ada nggak? hubungan pribadi saya dengan Tuhan saya. Kalau Bukan saya lagi nggak bicara. Anda mengenal Tuhan Anda siapa? Nggak ada Oke. kalian tahu kalau di Alkitab LAI kalian pakai. Iya gini, Gimana? satu-satu kita ngomong. Iya, Abang kau bisa tunjukkan bicaranya. pakai data lah. Jangan cuma bilang kalau berbicara Anda berbicara perjalanan spiritual, nggak usah bicara yang tidak kelihatan. Sekarang yang kita bicara kelihatan, Pak. Udah siap ngomongnya, satu-satu kita ngomong. Ya, izinkan Karena dulu aku udah ya 30 menit di Chris. sini, saya dengar dari tadi. Jangan terlalu jadi panjang, saya bisa Pak Bram. dengar sedikit. Yang Sudah Lina poin LP yang masuk untuk sebentar Menora. yang baru masuk tolong di mute. Sudah Sebentar 5 dulu. masuk Pak. LP untuk Menora. Sudah 5 LP. Sudah 5 LP masuk untuk Menora. Iya nggak apa-apa, Sudah 5 LP weh. hati-hati. Ke Polri pun juga masalah. 1000 kali pun kau. Pak Bram, tolong yang Ya. dipertanyakan sama Pak Kris itu yang dijawab, ya. Silakan Pak Kris bertanya apa, nanti dijawab Pak Bram. Enggak lah, seharusnya jangan diarahkan seperti begitu narasinya. Saya datang di sini karena saya dengar dari awal, Bapak ini pintar, punya buku, punya data yang bagus. Saya senang. Artinya, kenapa saya senang? Ketika nanti memang diajukan dia bahwa betul-betul itu nama Allah tidak bisa dipakai oleh orang Kristen, saya pastikan orang Kristen fire. Kenapa? Dengan data yang lengkap tadi pasti diubah. Tapi kalau kita berbicara dengan data yang lengkap TikTok ini nggak ada gunanya. Kenapa? Contohnya seperti saya. Anda ceritakan pun apapun itu datanya, saya tidak bisa menentukan karena saya tidak punya legalitas untuk menentukan itu bahwa itu bisa dipakai atau itu tidak bisa dipakai. Gitunya maksud saya dari awal. Makanya saya dengar dulu selama 30 menit. Gitu. Kalau menanyakan iman saya itu Allah saya itu siapa, itu bukan pribadi saya dengan Tuhan saya. Oke Pak, daripada panjang kali lebar Pak, ini saya bawa dari LAI. Ya, coba Bapak kalau Bapak bilang nggak bisa dipakai, saya mau pengen tahu Pak, ya bisa dipakai atau enggaknya. Kata Tuhan itu dijelaskan nih di Alkitab LAI kalian. Bapak buat seperti begitu pun nggak ada gunanya sama saya loh Pak. Nggak bisa Tunjukkan Pak, sama bicara orang yang dari berwenang. data. Bram yang katanya bisa satu-satu. gitu Tadi loh. Anda ngomong nggak ada di sela sama Bang Kris. Enggak. Tolonglah. Apanya nalur apa namanya? Nggak tahu apanya. Didengarkan dulu penjelasan Tidak dari sesuai. Pak Bang Krisnya. Kenapa kau ini? Katanya kalian ini ajaran kasih, adab.
Cemananya, oh, saudara kau sendiri ngomong kok kalian potong-potong. Ya, jadi Saya kan tidak percaya dia seorang Kristen. Dan Loh. memang dia bukan seorang Kristen. Hei, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Anda tidak percaya itu urusan Anda. Kalau mau kita Tapi yang dia berbicara memang dari secara pihak jujur, Kristen. ayo Pak, kau tanya Ayo, sama Pak. orang-orang apologet ke Pak. Siapa tempat nggak yang tahu memang saya, Pak? betul-betul menerima aspirasi kita. Ngapain Boleh di Kak, TikTok? Pak Bram. Habiskan ilmu kita. Bram. Jangan sambung Boleh nggak dulu, saling Bang Ali. mendengarkan Ada dulu? gunanya. Dulu, Bang Ali. Percayalah. Jangan disambung jadi pasar kita. Pak Bram, Kalau memang Anda kita tadi berbicara, pintar, Anda hebat. tadi berbicara tidak dipotong sama Pak Kris. Hebat, kita pergunakan ilmu itu pada tempatnya. Ini itu, Tempat kau yang mudeng tidak dia itu. ada, tempat kau tuh di sampah. Silakan Pak Kris, yang lain mute. Jadi ini ya, teman-teman Kristen itu harus jujur. Nah, kata Allah di dalam Alkitab itu nggak ada artinya. Bahkan diterjemahkan pun menjadi proper name di KBBI Indonesia itu proper, mohon maaf ya, nama pribadi dari Tuhan, teman-teman dari agama Islam. Nah, kalau Tuhan huruf besar turut kecil, itu merujuknya kepada sesembahan orang Israel, yaitu Yotevave. Nah, Allah ini apa? Nggak ada penjelasannya, mau cari dimanapun Elai, nggak ada penjelasannya. Nggak ada. Kenapa harus dipakai gitu loh? Ya, coba kalian kalau bisa jelasin Kristen-Kristen yang apa namanya benar-benar katanya Kristen menggunakan Elai, di mana kata Allah artinya itu? Ini Elai loh ya, Elai. Ini Elai, Lembaga Alkitab Indonesia. Jangan gunakan orang punya, gitu loh. Selamat sore. Sore. Ya, selamat sore. Sore Pak Gersang. Iya ya. Ini bukan room politik ya? Bukan. Aduh, Bukan. dasar saya ini. Udah selesai pelantikan. Lu kemana aja Pak Gersang? Lu udah dilantik? Hah? Belum? Iya ya. Tapi nggak apa-apa. Saya sebagai ateis makrifat bisa nih ikut diskusi sepertinya kalau pembahasan agama itu. Karena saya mendalami itu 7 agama itu. Tujuh sama banyak amat ya. Wah, 6 agama. Pak Gersang 6. Konghucu 1 terakhir. Kok 7? Hati-hati kau Dora. Ini apa? Hati-hati kau Dora dicibur. Lagi nih datang ini. Marco ya. Enggak, aku aja dulu. Aku aja dulu kau adukan. Biar ku tengok dulu kalian apologet Kristen itu ada ilmu enggak? Aku dulu ajukan. Aku juga penghujat dikatakan orang. Aku lebih parah lagi. Bahkan aku katakan Tuhan kau itu adalah Tuhan yang membuntingi ibu kandungnya sendiri untuk datang ke dunia. Jangan Bang Ali, jangan Bang Ali. Ya. Saya kau dia bukan pernah orang miskin. Ya. Sesuai dengan Yesaya 54 nomor 5. Mamamu. Nah, karena Yesus itu mengaku dirinya adalah Bapa itu sendiri, Yohanes Bang Ali, biarin 10:30. aja dia ngomong, biarin aja kita tunjukkan aja giginya itu. Ya, silakan PPJ. Bang Ali, mama PPJ udah makan. silakan. PPJ nggak usah dibikin PPJ. suaramu. Nggak usah kau rubah-rubah suaramu, nggak usah kau rubah-rubah. Iya, makin nampak kau manusia-manusia apa, tak punya ilmu. Ya, penakut. Makin nampak kau itu pengecutnya kalau kamu buat kayak gitu Biarin suaramu. aja Bang Ali, biarin aja. Biarin aja dia ngomong. Ya, Nah. Kristen-Kristen nggak ada lagi nih di atas kan, yang masih pakai penggunaan kata nama Allah. Saya turun Iya, dulu ya. kenapa Jadi begini. mereka pede kali gitu loh Bang Iya. Pak Kris, Bang Ya. Kris. Masalahnya mereka curi tali, terus ngikut Sebentar, sapinya. Bang Ali. Udah gitu mereka sembelih. Nah itu. Iya, sebentar Bang Ali. Sebentar Bang. Ya, silakan. Jadi kita kan harus merujuk ya dalam terjemahan-terjemahan manapun ya, dari Inggris, dari apapun itu nggak ada nama Allah. Ya, di Alkitab manapun nggak ada Allah. Ya, di Arab pun itu menggunakan, maaf, Kristen Arab itu menggunakan Al-Ilah namanya, bukan Allah yang dipahami teman-teman Muslim. Nah, di kekristenan pun di terjemahan Indonesia mau diterjemahkan apapun, kata Allah itu nggak ada artinya, gitu loh. Terus ngapain kita pakai lagi sebagai orang Kristen ya, sebagai orang Kristen, seperti itu. Ya, hanya orang dungu, orang-orang goblok, orang dungu. Ya, Pak. Memang Kristen ini begitu dia. Yang masih mau ya memakai sembahan orang lain.
Kalau dia orang berilmu nggak kayak gitu dia. Ya. Dia pasti menilai ini bukan hakku, ini bukan milikku. Ya, dia curi tali, dia mau mencari nama sembahan, dipakainya nama Allah. Lalu mereka euforia, menikmati nama Allah. Nah, sebagai misi kristenisasi. Makanya yang pantas judulnya di sini waspada kristenisasi. Nah, Ya. ini gue tunjukin dikit ya, Bang ya, supaya teman-teman Kristen. Memang tujuannya itu kristenisasi. Sebentar dulu Bang Ali. Nah, pada saat itu Apa itu penerjemahan. Yakub Sulistyo, pendeta Yakub kan udah pernah apa ya? Tapi sayangnya Bu Bagus ya. Nora, dia dikucilkan sama teman-teman pendeta lain. Tuh. Nah, Ketar-ketir di lapar. Iya. ini kita harus paham ya pada saat itu. Ini jujur ya, kejujuran. Pada saat itu penerjemahan Alkitab, penerjemahan dibantu oleh Abdul Ghani bin Tahir. Nah, kalian tahu nggak Abdul Ghani bin Tahir ini siapa? Seorang dosen Muslim yang mempelajari bahasa Arab, yang menerjemahkan pada saat itu Al-Quran juga dia terjemahkan ke bahasa Melayu. Nah, dia jujur di sini, dia gunakan bahasa-bahasa yang diambil dari Al-Quran. Itu loh. Kenapa kalian malu? Itu loh. Jujur itu yang dibutuhkan, jujur, kejujuran itu yang dibutuhkan. Itu loh. Nah, itu kalian bisa dapatkan. Ini LAI yang mengeluarkan sendiri. Makanya keluar tuh di 300 ya. Makanya di Kejadian 15 ayat 2 itu orang-orang Kristen bingung sendiri. Kenapa kok ada huruf Allah besar dengan anak kecil gitu loh. Seperti ini. Ini jujur, LAI ngomong jujur bahwa Allah itu sebagai nama diri. Seharusnya yang dia terjemahkan itu Al-Ilah atau Sang Ilah. Seperti itu Bu Nora. Itu ada yang mau minta naik tuh. Iya, itu siapa? Jadi yang di Malaysia itu kan sempat kalah itu katanya. Gara-gara memang orang di sana memakai terjemahan LAI ya.